adik-adik semua, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan statistika. Tepatnya yaitu ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Untuk mencari tahu, ayo kita belajar bersama. Rangkaian belajar kita pada hari ini, yang pertama yaitu kita akan memahami dulu materi terkait ukuran pemusatan data. Lalu yang kedua, kita akan memperhatikan contoh soal yang sudah kakak berikan. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang keempat, kalian dapat mencoba latihan yang sudah kakak buat. Ada sajian konsepnya nih, yaitu ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data untuk mengetahui karakteristik atau kecenderungan dari suatu data yang dimiliki. Submateri dari sajian pemusatan data ini, kita akan belajar 3 bentuk penyajian data, yaitu ada modus, median, dan juga mean. Tujuan kita belajar ukuran pemusatan data ini yaitu supaya kalian dapat menentukan pemusatan data itu menggunakan median, modus, dan juga mean. Lalu kalian juga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pemusatan data. Pertama, kita akan belajar terkait modus. Modus atau mode merupakan angka atau nilai yang paling banyak muncul pada data. Dengan kata lain, modus juga dapat diartikan sebagai nilai dengan frekuensi tertinggi. Untuk mencari modus, kita dapat menyusun data dalam bentuk tabel, membuat turus, dan juga membaca diagram. Oke, masuk ke contoh soal dari modus. Pada soal, diberikan data dalam bentuk diagram batang seperti pada gambar tersebut. Nah, kalian di sini diminta untuk menentukan berapa sih modus dari diagram batang tersebut sesuai dengan penjelasan yang sudah kakak berikan tadi. Di sini kakak beri waktu selama 5 detik untuk kalian menebak berapa modus dari data tersebut. 2, 3, 4, dan 5. Ya, betul. Modus dari data tersebut yaitu ada pada hari Senin dan hari Rabu karena memiliki banyak data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Selain contoh modus yang sudah diberikan tadi, di sini ada bentuk diagram batang dan dengan data dari hari Senin sampai hari Sabtu yang memiliki banyak data yang sama, yaitu 20. Nah, diagram batang tersebut dapat dikatakan tidak memiliki modus. Kenapa? Karena tidak ada satu data yang lebih unggul dari data yang lain, sehingga tidak memiliki modus. Oke, kita masuk ke median. Nah, median ini merupakan angka atau nilai tengah pada data. Dengan kata lain, median juga dapat diartikan sebagai nilai yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Median ini ada median data ganjil dan juga median data genap. Di median data ganjil, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus yaitu ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Dan untuk data genap yaitu ME sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Lalu untuk contoh soal median, kita pertama cari median data ganjil dulu. Diberikan data sebagai berikut yaitu 40, 41, 36, 38, 39, 38, 40, 42, 39, 38, dan juga 37. Nah, di sini kita diminta untuk mencari mediannya. Pertama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil, yaitu 36 sampai yang terbesar yaitu 42. Setelah kita urutkan, kita dapat memasukkan rumus yang sudah diberikan tadi, yaitu ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Karena jumlah datanya itu ada 11, yaitu data ke 11 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 12 dibagi 2, yaitu hasilnya data ke 6. Data ke 6 itu ada di 39. Ya, dengan kata lain, median dari data ganjil tersebut adalah 39.
Lalu untuk soal dari median data genap, diberikan data sebagai berikut. Ada 40, 41, 36, 38, 39, 38, 40, 42, 39, 38, 37, dan juga 35. Nah, untuk menentukan mediannya masih sama seperti yang tadi. Kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dengan 35 merupakan data yang paling kecil dan 42 merupakan data yang paling besar. Setelah kita urutkan, kita masukkan rumus median data genap, diperoleh bahwa karena jumlah datanya itu adalah 12, jadi ME yaitu data ke-12 dibagi 2, data ke-6 yaitu 38, dan data ke-7 yaitu 39 dibagi 2. Hasilnya 77 dibagi 2 diperoleh 38,5. Maka median dari data genap tersebut adalah 38,5. Masuk yang terakhir nih, yaitu mean. Mean atau rata-rata data adalah nilai keseimbangan dari semua data yang dilambangkan dengan X bar, yaitu X, ada tanda garis di atasnya itu yang disebut dengan X bar. Untuk menentukan rata-rata ini dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau dapat dengan cara yaitu dijumlahkan semua datanya satu-satu lalu dibagi dengan banyaknya data. Lebih singkatnya lagi dapat dituliskan dengan sigma X dibagi N. Untuk lebih pahamnya, yuk kita simak contoh soal dari mean. Nah, contoh soalnya ini ada hasil dari 8 siswa kelas 7 yang mengikuti ujian susulan matematika adalah sebagai berikut. Yaitu ada 70, 65, 80, 95, 90, 70, 75, dan 68. Kita diminta untuk menentukan meannya. Pertama, kita tentukan rata-rata ini dengan menjumlahkan semua datanya. Jadi dari 70, 65 sekian tadi itu kita jumlahkan dengan hasilnya itu adalah 613 yang kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 8, jadi 613 dibagi 8. Dengan hasil yaitu 76,625. Itu tadi pemaparan materi untuk ukuran pemusatan data. Selanjutnya ayo kita ke video part 2 untuk membahas mengenai contoh soal dari modus median dan mean.